Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Yesus ditolak untuk masuk daerah orang Samaria, hal ini tidak membuat dia menghentikan perjalanannya. Yesus bersama para muridnya pergi ke tempat lain, ke desa-desa, dan Tuhan Yesus terus mengajar para muridnya. Para murid dapat mempelajari soal dasar-dasar kemuritan, yaitu soal komitmen dan perutusan. Saudara dan kasih, pengajaran pertama dibuka dengan suatu pernyataan bahwa seseorang akan mengikuti Yesus kemana saja. "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Dan pernyataan ini ditanggapi oleh Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Liang dan sarang, ini kan soal kenyamanan. Liang sebagai tempat tinggal serigala dan sarang jadi tempat burung. Tentu ini memberi kenyamanan. Sedangkan mengikuti Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan. Dibutuhkan komitmen yang kokoh, tidak takut mengalami kesulitan, tidak takut ditolak, dan berani menghadapi situasi hidup yang tidak nyaman.
Saudara-saudari yang kasih, kepada yang lain Tuhan Yesus ya memanggil, ikutlah aku. Biasanya sampai saat ini ya orang yang dipanggil Tuhan Yesus langsung ya mengikuti ya, meninggalkan segala sesuatu sebagaimana Lewi. Namun dalam kisah ini ya yang orang yang dipanggil ya masih mengajukan syarat, izinkanlah aku pergi dahulu ya, menguburkan Bapakku. Kemudian Tuhan Yesus memberi jawaban, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Di sini bicara soal prioritas. Tuhan Yesus menuntut prioritas yang bagi dirinya ya di atas segala-galanya. Maka seorang yang dipanggil harus meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Dia. Seorang yang dipanggil hendaknya tidak digelisahkan oleh hal-hal yang tidak pokok ya, dalam hidupnya. Hal yang pokok bagi seorang murid adalah mengikuti Tuhan dan pergi kemana saja ya, mewartakan kerajaan Allah. Dan pada yang lain, seorang mau mengikuti Yesus namun mengajukan permintaan atau mengajukan syarat akan pamitan dahulu ya, kepada keluarganya. Dan Tuhan memberi jawaban, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak ya, di sawah pada zaman dulu menggunakan sapi atau kerbau, ngeluku gitu ya, ada ya, ngeluku. Tentu saya masih ingat zaman kecilan dulu ya, ngeluku, orang ngeluku ya, itu bagaimana ini mengendalikan kerbau atau sapi. Tentu harus fokus. Kalau tidak fokus tentu hasil bajakannya itu kan tidak karu-karuan ya. Orang fokus kan bagus ini hasilnya ini. Ngelengkap. Tentu kalau ditinggal noleh kemana ya bisa mencelakakan sapinya ya. Ini kan keduaan atau galengan yang bawah ya. Dan juga tentu bisa mencelakakan dirinya ya, bisa kejegur ke jurang. Ini kalau seorang tidak fokus dalam membajak atau garu, tentu sama saja dengan zaman modern menggunakan traktor. Tentu kan ya harus fokus ya, dalam mengendalikan mesin. Kalau tidak fokus tentu juga bisa nabrak galengan ya, jungkir balik, dan tentu hasilnya ya tidak maksimal. Demikian juga kalau ini tadi menoleh ke belakang, artinya ya berhenti sejenak ya, untuk tidak mengikuti Tuhan. Maka di sini yang dibicarakan soal totalitas. Mengikuti Tuhan Yesus bukan keinginan dan usaha sementara, namun menuntut totalitas dan perjuangan terus-menerus. Saudara-saudari yang kasih, melalui sabda Tuhan pada petang hari ini ya, kita semua diingatkan kembali ya, soal mengikuti Tuhan Yesus
kita telah ya, mengikuti Dia, ya, menjawab ya kepadanya, maka melalui sabda Tuhan ini diingatkan kembali soal kesungguhan kita ya untuk mengikuti Tuhan Yesus ya, menjadi muridnya. Dibutuhkan soal komitmen yang kokoh, prioritas ya, kepada Tuhan, dan tentu dibutuhkan totalitas ya, dalam mengikuti Dia. Dan hal yang pokok bagi seorang murid, bagi kita adalah ya, mengikuti Yesus Sang Guru dan pergi kemana saja untuk mewartakan ya, kerajaan Allah. Hendaknya kita menyadari hal yang pokok yang harus kita laksanakan, yaitu mewartakan kabar gembira, mewartakan keselamatan, mewartakan Tuhan. Ya, melalui kesaksian hidup kita, maka hendaknya kita menyadari apa saja yang kita ucapkan, kita lakukan, hendaknya memberi kesaksian ya, akan kasih Tuhan, Tuhan kita yang begitu baik, yang telah ya, menyelamatkan kita. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang murid, senantiasa memberi kesaksian ya, akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ya, menebus kita manusia.